Terima kasih kepada keluarga Tambunan yang sudah mempersembahkan lagu itu. Kiranya memberikan semangat kepada kita untuk tidak pernah dan tidak akan pernah takut apapun yang terjadi. Oleh karena Tuhan akan memberikan selalu yang terbaik kepada kita semuanya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada Sabat siang ini kita akan pusatkan sebentar hati dan pikiran kita kepada firman Tuhan yang saya akan sampaikan. Sadar atau tidak sadar, kita sedang hidup di dalam suatu zaman di mana perubahan terjadi begitu cepatnya. Zaman di mana kita hidup, orang sebutkan sebagai zaman teknologi informasi. Belum pernah ada teknologi sehebat seperti yang sekarang ini terjadi. Bahkan boleh saya katakan, nubuatan firman Tuhan yang mengatakan bahwa salah satu tanda akhir zaman adalah pengetahuan akan bertambah-tambah. Dan saya memahami bahwa pada saat ini sedang digenapi nubuatan ini. Terlalu awal barangkali saya menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi pengetahuan yang begitu canggih. Selain daripada hanya satu kata yang mungkin saya katakan, luar biasa. Luar biasa. Saudara boleh senang, boleh bangga sekarang ini memiliki sebuah handphone yang paling modern, paling canggih. Saya tidak tahu model apa namanya. Tetapi beberapa saat, beberapa bulan yang akan datang, saudara akan menjadi sedih dan merasa bahwa handphone saudara yang saudara banggakan sekarang ini tidak lagi sehebat yang seperti yang saudara pikirkan. Oleh karena apa? Oleh karena sudah keluar produk yang terbaru, yang mungkin lebih canggih lagi daripada yang saudara miliki pada saat ini. Perubahan ternyata tidak hanya terjadi pada dunia teknologi pengetahuan, tetapi juga pada hampir seluruh dimensi kehidupan kita. Ada banyak contoh perubahan-perubahan yang terjadi ini. Tetapi oleh karena waktu dan kesempatan tidak sempat kita menguraikan semuanya perubahan ini. Barangkali mungkin ada hanya beberapa saja perubahan yang saya akan dapat sampaikan. Yang pertama, perubahan yang terjadi di dalam dunia pekerjaan. Saudara, sekarang ini orang tidak lagi bekerja hanya sekedar mau mencari nafkah. Tidak lagi hanya sekedar mencari nafkah. Tetapi banyak orang sudah mau bekerja untuk mencuri nafkah. Beda mencari dengan mencuri. Oleh karena apa? Contohnya, ada orang yang rela mau membayar untuk masuk di dalam satu perusahaan, satu departemen, dan membayar ratusan juta hanya supaya bisa dapat bekerja. Padahal menurut standar pendapatan atau gaji tidak seberapa. Kok dia mau bayar ratusan juta asal dapat masuk? Ternyata hanya mempunyai kerinduan. Rupanya di tempat dia bekerja nanti ada kesempatan untuk mencuri. Padahal firman Tuhan mengatakan di dalam doanya, berdoa agar kita memohon, meminta
kebutuhan makanan minuman untuk setiap hari. Tetapi banyak orang tidak lagi mau mencari nafkah untuk harian, tetapi kalau boleh dia mencari nafkah hanya sekali tanda tangan untuk bisa hidup 10 tahun. Bahkan untuk beberapa keturunannya akan dia dapatkan daripada kesempatan itu. Ada perubahan yang terjadi. Bukan hanya sekedar mencari nafkah. Dalam dunia pendidikan juga demikian. Belajar bukan lagi tempat untuk mau menuntut ilmu pengetahuan. Tetapi ada banyak orang masuk menuntut ilmu hanya sekedar untuk gaya-gayaan, gelar akademis, S1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Hanya untuk supaya membuat namanya ada gelar tanpa melihat kualitas daripada ilmu yang dia dapatkan. Bahkan konon ceritanya ada sudah menjadi komoditas perdagangan, ada diploma atau ijazah yang tinggal tanda tangan, tinggal kasih nama saja, mau gelar apa saja, yang penting kita mampu membayarnya. Yang penting ada gelar, tidak persoalan ada kualitas pengetahuannya atau tidak. Yang terakhir barangkali sekarang ini banyak orang memiliki rumah bukan lagi hanya sekedar untuk tempat tinggal. Memiliki kendaraan, mobil bukan lagi hanya sekedar untuk alat transportasi. Tetapi sudah berubah menjadi simbol status daripada seseorang. Orang mengatakan, you are depend on where do you live. You are depend on what car do you drive. You are depend on what degree do you have. Status simbol kita banyak dihargai berdasarkan apa yang kita miliki. Saudaraku, saya tidak tahu seberapa banyak perubahan-perubahan ini sudah mempengaruhi, menerpa kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Tetapi saya mau katakan pada sahabat ini, jikalau ada satu perubahan yang pertama dan terutama kita lakukan adalah perubahan itu adalah di dalam perubahan tabiat atau perubahan karakter seperti yang sudah kita bacakan tadi sebagai ayat inti di dalam khotbah pada sahabat ini. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal yang kedua, Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Dan saya kira surat yang sama masih relevan kepada kita jemaat yang ada di Galilea, bukan saja sebagai anggota, bahkan tamu-tamu yang hadir berbakti pada sahabat ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, pembaruan tabiat dan karaktermu. Pembaruan yang Rasul Paulus maksudkan di dalam hal ini bukanlah merupakan pilihan alternatif, tetapi itu adalah merupakan persyaratan mutlak bagi setiap orang yang mau rindu untuk mendapatkan keselamatan. Saudaraku, Gereja Masih Advent hari ke-7 adalah salah satu denominasi
yang paling banyak berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Cobalah perhatikan. Setiap kali ada KKR dilakukan, topik kedatangan Yesus yang kedua kali pasti akan ada. Berbeda saya perhatikan dengan KKR yang dilakukan oleh denominasi-denominasi yang lain. Biasanya mereka, sering saya melihat di MT Haryono, ketika denominasi yang lain menggunakan tempat itu untuk ber-KKR, lalu topik yang mereka sampaikan biasanya adalah topik mengenai kesembuhan ilahi. Datang orang berbondong-bondong dari mana-mana. Bahkan saya melihat sampai ada orang yang ditandu datang dari rumah sakit hanya untuk mendapat doa agar dia dapat disembuhkan. Atau barangkali yang lain lagi, topiknya teologi kemakmuran, bahwa sebagai umat Tuhan tidak boleh tidak harus hidup sejahtera, berkecukupan, tidak boleh ada yang miskin. Bagaimana caranya? Di sanalah disampaikan bagaimana teologi kemakmuran itu disampaikan. Banyak orang melakukan urbanisasi. Apa urbanisasi? Artinya banyak orang berpindah tempat, meninggalkan kampung halaman, pindah ke kota besar dengan satu pengharapan dia akan mendapatkan perubahan atau memperbaiki kehidupannya. Bahkan bukan saja urbanisasi, banyak orang yang berimigrasi dari satu negara, dari Indonesia, berpindah ke luar negeri dengan satu pengharapan, di luar negeri dia akan boleh hidup lebih layak dan lebih baik. Bahkan kita datang pun ke gereja seperti saat ini, ada yang berpengharapan supaya kita hidup nanti lebih baik. Dengan perbaktian ini kita akan dikuatkan, kita akan dihiburkan, kita akan mendapat berkat, kita akan hidup lebih baik. Saudaraku, itulah perjalanan kehidupan manusia. Sebelum saya lanjutkan khotbah saya akan mengundang anak saya, saudara saya, sepupu saya untuk menyanyikan sebuah lagu. Di dalam perjalanan kita yang banyak tersesat, tetapi bila mana kita datang kepada Tuhan, maka kita akan beroleh kehidupan yang baik, yang sempurna, seperti apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Sebuah lagu berbentuk medley, Jalanku Telah Sesat dan Good News. Jalanku telah sesat dan datanglah Yesus, jiwaku dipenuhi oleh cahaya-Nya. Namaku dibawa, ditulis
tertulis di surga. Oh, hanyalah kepada Yesus sempurna. Marilah kepada Yesus, mintalah kepada Yesus, dengar doaku, dengar selalu. Jangan doaku tak sampai, percobaan menghampiri. Mintalah kepada Yesus, kau menang. Seringlah jalanku, sukar dan berbatu, dan awan kegelapan menutupinya. Tetapi Tuhanku, cahayanya tentu. Oh, pintalah kepada Yesus sempurna. Marilah kepada Yesus, mintalah kepada Yesus, dengar doaku, dan Ia dengar selalu. Jangan doaku tak sampai, percobaan menghampiri. Mintalah kepada Yesus, kau menang. Good news, chariots are coming. Good news, chariots are coming. Good news, chariots are coming, and I don't want to leave me behind. Good news, chariots are coming. Good news, chariots are coming. Good news, chariots are coming, and I don't want to leave me behind. There's a starry crown in the heaven, I know. There's a starry crown in the heaven, I know. There's a starry crown in the heaven, I know. And I don't want to leave me behind. Good news, chariots are coming. Good news, chariots are coming. Good news, chariots are coming, and I don't want to leave me behind. Good news, chariots are coming. Sweet news, chariots are coming. Good news, good news. And I don't want to leave, and I don't want to leave me behind. Banyak orang berusaha untuk memperbaiki, merubah kehidupannya. Dan beberapa kelompok bisa kita melihatnya. Yang pertama adalah mereka kelompok cendekiawan, orang-orang yang berpendidikan tinggi. Mereka mengatakan, para cendekiawan mengatakan, learn, belajar, tuntut ilmu setinggi-tingginya. Kita hanya akan dapat merubah kehidupan kita dengan ilmu pengetahuan teknologi canggih. Kita dapat merubah hidup kita lebih baik, pendapatan kita lebih baik, rumah kita lebih baik, mobil kita lebih baik. Pokoknya intinya belajar ilmu setinggi-tingginya. Learn. Kelompok yang kedua, mereka ini kalau boleh saya katakan sebagai orang-orang ahli ekonomi, para ekonom. Mereka tidak mengatakan learn, tetapi mereka mengatakan earn. Cari uang sebanyak-banyaknya. Dengan uang banyak kita dapat melakukan apa saja. Dengan uang banyak kita bisa beli apa saja.
dengan uang banyak kita beli siapa saja. Mereka mengatakan, heaven no, manatur portilio, money is power. Kelompok pertama mengatakan, knowledge is power. Tetapi para ekonom mengatakan, no, money is power. Kalau kau punya duit, apapun kau bisa lakukan. Kau bisa makan apa saja. Bahkan bisa beli siapa saja. Bisa pergi kemana saja. Tetapi saudaraku, tidak semua orang mendapat kesempatan untuk learn. Tidak semua orang mendapat kesempatan untuk earn ekonomi yang baik. Ada satu kelompok yang tidak mendapatkan itu semuanya. Mereka menjadi putus asa. Mereka menjadi frustrasi. Sehingga ketika mereka tidak dapat learn, tidak dapat earn, mereka mengatakan, burn, bakar semua. Mari kita demo-demo terus. Bakar apa saja apa yang ada. Tidak buat mereka juga, kalaupun kita tidak mendapatkan, tetapi bakar saja. Mereka inilah yang gampang terprovokasi. Saudaraku, itulah usaha-usaha manusia. Bagaimana untuk merubah kehidupannya. Tetapi pada Sabat pagi ini, firman Tuhan tidak mengatakan learn. Firman Tuhan tidak mengatakan earn. Apalagi firman Tuhan tidak mengatakan burn. Tetapi saudaraku, firman Tuhan satu-satunya sebagai jalan agar kita dapat mencapai perubahan yang sempurna dan yang terbaik. Firman Tuhan mengatakan turn. Merubah haluan. Merubah haluan kalau saudara berjalan di jalan raya, melihat tanda seperti U terbalik, mengatakan bahwa di sana Anda boleh memutar balik, memutar haluan Anda. Tuhan tidak mengatakan hanya learn. Learn boleh-boleh saja. Burn boleh-boleh saja. Tetapi no untuk burn. Tetapi firman Tuhan mengatakan turn, berbaliklah, berubahlah haluanmu. Dalam terminologi Alkitabiah mengatakan bertobatlah. Bertobatlah. Saudaraku, pada suatu ketika didapati seorang wanita yang berbuat dosa zina. Lalu orang banyak menyeret wanita ini pada Yesus dengan pengharapan agar wanita ini dihukum. Oleh karena dia sudah ketahuan berbuat dosa zina pada ketika itu. Tetapi ketika orang banyak itu membawa wanita itu kepada Yesus, Yesus mengatakan, barang siapa di antara kamu yang tidak pernah melakukan dosa, yang tidak pernah berbuat dosa, silahkan dialah yang melempari dia lebih dahulu. Ternyata satu persatu orang banyak itu pun mundur dari keramaian itu. Oleh karena semua merasa punya dosa, sehingga tidak berani melempar wanita yang menghukum dia ketika itu. Yesus berkata kepada wanita itu, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Pulanglah dan rubahlah kelakuanmu, rubahlah haluanmu. You turn,
daripada perbuatan dosa untuk kembali kepada jalan kebenaran yang sesungguhnya. Pulanglah dan bertobatlah. Injil Matius pasal yang ke-24 sangat jelas menggambarkan fenomena dunia kita saat sekarang ini. Kejahatan semakin merajalela, peperangan tiada henti-hentinya, bangsa antar bangsa, suku antar suku, saudara antar saudara. Bencana alam di mana-mana, cuaca ekstrim panas, cuaca ekstrim dingin, bahkan sangat mematikan di beberapa tempat di belahan dunia kita ini. Muncul nabi-nabi palsu, muncul pendeta-pendeta palsu, tetapi bukan pendeta yang ada di Galilea, pendeta yang di luar sana. Banyak mereka menyesatkan banyak orang sehingga orang percaya dan tersesat oleh karena pemberitaan firman Tuhan yang sudah diputarbalikkan. Wahyu 22 ayat 10 hingga yang 11 mengatakan, sebab waktunya sudah sangat dekat. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Walaupun dikatakan bahwa waktunya sudah sangat dekat, tidak seorang pun yang dapat mengetahui kapan waktunya, hari, bulan, tahun, bila mana Yesus akan datang. Yang kita tahu hanya satu dan pasti, bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali semakin dekat dengan melihat tanda-tanda yang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab kita. Injil Matius mengatakan, bila mana Injil kerajaan itu sudah diberitakan pada seluruh bangsa, maka barulah tiba kesudahannya. Bila mana Injil kerajaan itu sudah sampai tiba kepada seluruh bangsa, maka itulah tanda kesudahannya sudah tiba. Saudaraku, tolong dengarkan baik-baik yang satu ini. Yang saya mau katakan adalah, dengan pengembangan ilmu teknologi yang begitu canggih pada zaman kita sekarang ini, yang membuat hampir semua perusahaan telekomunikasi ketar-ketir, terancam tutup, bangkrut. Semua, hampir seluruh dunia akan terancam oleh karena situasi ini, oleh karena satu produk baru teknologi canggih, super canggih akan diluncurkan yang bernama Starlink dan Elon Musk. Yang saya maksud dengan Starlink bukan Starbucks keliling ya. Jangan nanti lihat ada di kota wisata ini ada Starbucks keliling, lalu saudara, ini yang sudah datang katakan. Tapi ini adalah produk telekomunikasi yang super canggih yang akan diluncurkan segera. Tidak ada lagi namanya nanti, tidak ada lagi nanti namanya, waduh, sinyal nggak ada. Oleh karena dimanapun saudara berada, di tengah hutan, di tengah laut, komunikasi akan dapat menjangkau. Bagaimana ribuan satelit yang akan mereka luncurkan pada ketinggian yang sangat rendah, yang sangat berbeda dengan satelit yang ada sekarang ini, puluhan ribu kilometer di atas.
Mereka cukup hanya membutuhkan 500 kilometer dan ribuan satelit akan diluncurkan, sehingga dimanapun orang, di kutub utara, di kutub selatan, di tengah laut, di tengah hutan, tidak ada lagi alasan, waduh, sinyal jelek di sini. Oleh karena produk ini akan memperbaharui semuanya situasi ini. Saya secara pribadi berpikir-pikir sebagai orang awam, barangkali inilah saatnya pekabaran Injil yang dikatakan akan sampai ke seluruh bangsa akan tiba saatnya. Oleh karena tidak ada lagi alasan penghalang. Tidak perlu harus mendatangi, kita perlu menjadi mengabar Injil ke tempat-tempat yang jauh. Oleh karena cukup dengan alat komunikasi yang ada itu nanti, semua orang tanpa terkecuali akan bisa mendapatkannya. Pelantian umat Tuhan selama 180 tahun sudah, semenjak hitungan kekecewaan 1844, boleh jadi akan berakhir menjadi kenyataan. Amin, saudaraku. 180 tahun kita sudah menantikan kapan Yesus akan segera datang. Tetapi dengan kemajuan teknologi canggih, pengetahuan yang seperti yang kita dengarkan ini, saya pikir inilah saatnya bahwa Yesus segera akan datang. Yohanes semenjak dulu sudah mengatakan, Yohanes Pembaptis berseru, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes yang kekasih di Pulau Patmos mengatakan di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-11, aku datang segera, behold, I come quickly. Mengapa kita harus merubah haluan? Mengapa kita harus memperbaiki kehidupan kita, merubah kelakuan kita, karakter kita, atau mengapa kita harus bertobat? Roma pasal yang ke-6 ayat 23 mengatakan, bagi mereka yang tidak mau bertobat, upah dosa adalah maut, kebinasaan yang kekal. Bukan kematian, kebinasaan. Kalau kebinasaan itu gak ada lagi lanjutannya. Kalau sudah binasa, selesai game. Tetapi kalau mati, barangkali semua kita masih akan mati. Kalau Yesus belum datang. Tetapi dikatakan, upah mereka yang tidak mau bertobat akan mendapat kebinasaan yang kekal. Dan bagi mereka yang mau bertobat, maka Allah akan memberikan karunia hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Saudaraku, untuk itulah kalau ada waktu di mana kita paling tepat untuk bertobat, sekaranglah waktunya. Kalau Elvis Presley mengatakan, it's now or never. Sekaranglah waktunya. Kenapa kita tidak? Kenapa? Oleh karena kita tidak tahu juga kapan hidup kita ini akan berakhir. Kehidupan kita tidak lama, sangat singkat. Life is short. Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kormizi,
akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Suara yang sama diperdengarkan kepada kita oleh Yesus pada saat siang ini melalui suara yang saya sampaikan. Tidak melihat apa dan berapa besar dosa kita, tetapi Yesus mengatakan, jikalau kita mau bertobat, merubah diri kita, Yesus berkata seperti kepada wanita yang kedapatan berbuat dosa tadi, pulanglah, bertobatlah, jangan lakukan lagi. Himbauan yang sama kepada kita semuanya. Walaupun saya akan rubah sedikit, pulanglah, tetapi nanti harus potluck, jangan langsung pulang. Dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan tidak melihat apa dosa kita, sebesar apa dosa kita, tetapi jika kita mau merendahkan diri kita, mengaku dosa kita dan tidak berbuat lagi, maka upah yang Tuhan sediakan akan diberikan kepada kita, seperti apa yang janjinya oleh Yohanes pasal yang ke-14, ketika Yesus mau naik ke surga. Dia melihat murid-muridnya gelisah, menjadi khawatir oleh karena ditinggal oleh Yesus. Tetapi Yesus mengatakan, yang saya akan sampaikan dan akhiri di dalam khotbah ini, sebuah lagu terakhir yang kami akan persembahkan. Let not your heart be troubled. Sekali lagi kami menyanyi di dalam bahasa Inggris, tetapi intinya ini adalah Yohanes pasal yang ke-14. Jangan hatimu diberi hatimu terharu. Percayalah kepada aku dan percayalah kepada Allah Bapa. Yesus akan datang untuk menjemput kita, semua orang yang percaya kepadanya. The Lord
heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you Amen.